Oke, perkenalkan nama saya Arjuna Agil Setiawan. Saya dari kelas 12 TSM 2. Nomor absen saya 4. Di sini saya akan mempresentasikan film yang berjudul, semua pasti tahu lah ya, kalau apa apa itu orang muda ya, namanya Resident Evil Afterlife. Resident Evil Afterlife itu merupakan film keempat dari serial Resident Evil yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Itulah orang yang menciptakan film tersebut. Film ini menceritakan tentang perjuangan Alice yang diperagakan oleh Mila Jovovich. Alice ini adalah seorang main karakter yang mencari Arkadila. Arkadila itu adalah tempat yang dipercaya menjadi persembunyian manusia dari serangan virus T. Virus T tersebut dibuat oleh perusahaan Umbrella Corporation yang menyebabkan seluruh umat manusia berubah menjadi zombie dan peradaban pun berhenti. Singkatnya begitulah. Oke, lanjut. Resident Evil bisa dianggap menjadi film bergenre horror laga SCI-FI yang sukses. Kesuksesan ini bisa dilihat dari antusias penonton setiap franchise film Resident Evil selanjutnya dirilis lah. Tuh. Hal ini juga memotivasi sequel Resident Evil sampai dibuat dalam bentuk animasi CGI demi memanjakan penggemar yang terus mengikuti perkembangan film maupun menjadi penggemar melalui video game. Nah, terus kita masuk ke biografinya dulu. Biografi pembuat filmnya. Pembuat filmnya tadi Paul William Scott Anderson, lahir pada tanggal 4 Maret 1965. Beliau adalah seorang kru perfilman Hollywood. Ya. Ia dikenal sebagai seorang sutradara dan penulis naskah. Film-film yang ia tangani kebanyakan adalah film fiksi ilmiah, dan film yang berbasis dari video game. Contohnya game Mortal Kombat lah, film Mortal Kombat, Resident Evil, bahkan game Resident Evil pun ada. Nah, itu. Oke, sekarang kita masuk langsung saja ke isi ceritanya. Resident Evil Afterlife ini dimulai dengan main karakter tadi yang bernama Alice yang mencari wilayah yang bernama Arkadila. Arkadila sendiri dianggap menjadi tempat persembunyian manusia dari virus T yang saya jelaskan awal tadi. Pencarian itu sudah dilakukan berbulan-bulan untuk menemukan masih adakah peradaban manusia yang hidup dan lolos dari virus T selain dari Alice tersebut. Karena belum menemukan tanda-tanda keberadaan manusia, Alice memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pantai. Ya, pantai ya mirip Parangtritis kali ya. Enggak bercanda. Alice terkaget saat sedang beristirahat. Ia malah diserang seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Claire Redfield. Claire Redfield itu adalah yang dibawakan Claire Redfield itu ya temannya Alice yang masih di dalam kendali perusahaan Umbrella Corporation, di mana ada penyebar virus tersebut pertama kali. Dengan sigap, Alice langsung melawan dan membuat Claire tersadar. Sebelumnya Claire itu terkena
kena kayak hipnotis lah semacamnya. Dan Claire pun tersadar. Jadi selanjutnya Claire dan Alice memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju ke tempat tujuan tadi yang bernama Arkadila. Oke, dalam perjalanan tersebut di tengah-tengah jalan Alice dan Claire bertemu dengan kakak Claire yang bernama Chris Redfield. Dia mengaku mengetahui pasti letak Arkadila tersebut. Ketika berjam-jam perjalanan akhirnya sampai di Arkadila. Ternyata wilayah tersebut bukan sebuah pulau, melainkan kapal kargo, ya seperti kapal-kapal pada umumnya lah, yang memang sudah disiapkan oleh seorang bernama Albert Wesker untuk menjebak Alice dan Claire. Nah, setelah itu Albert Wesker dianggap sebagai dalang dari penyebaran virus T itu bersama perusahaan Umbrella Corporation. Ya, maaf ya sedikit celat nih. Diketahui bukan hanya Alice yang sebelumnya dijadikan untuk eksperimen, namun Claire juga menjadi target eksperimen mereka. Apakah mereka melalui jebakan yang dibuat oleh Albert Wesker dan bisa menyampaikan teman-teman? Nah, mari kita simak baik-baik. Setelah film berlanjut, Alice dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan teman-temannya dan membunuh yang ternyata tidak mati dalam konfirmasi pertama, yaitu Albert Wesker. Nah, ternyata Albert Wesker itu belum mati saat dibunuh Alice, karena Albert Wesker itu kan sudah terinfeksi virus zombie, jadi susah lah matinya. Kemudian Albert musnah dengan bom hidrogen yang dipasang sendiri. Setelah pas Alice sama Albert Wesker bertarung itu tiba-tiba bom yang dibawa Albert Wesker itu meledak sendiri. Alice kemudian menggunakan CB untuk menyiarkan kepada para korban selamat mereka bisa ke Arkadila. Namun sayangnya panggilan ini malah memancing pasukan pembasmi dari Umbrella yang juga telah dikendalikan dengan alat. Oke, selain berkelanjutan cerita melawan virus T oleh Alice dari film Resident Evil, ada fakta-fakta menarik juga. Ceritanya makin menarik dan sengit, serta ada beberapa fakta lain dari sequel Afterlife ini. Contohnya mereka menambahkan elemen baru yang berasal dari game Resident Evil kelima ke dalam film, membuat sequel Afterlife menjadi lebih spesial. Kejadian lain saat proses syuting juga terjadi saat Alice yang diperankan Mila Jovovich tadi tidak sengaja memecahkan kamera saat tadi kan menembak. Kamera itu bukan kamera biasa, melainkan kamera produksi yang harganya mencapai sekitar 1 miliar rupiah mungkin. Ada lagi kejadian saat syuting Afterlife. Ya, syuting film Resident Evil Afterlife tadi diadakan di studio terbesar di wilayah yang bernama Toronto. Sehari sebelum syuting, studio tersebut ternyata mengalami kebakaran. Namun di balik fakta yang kurang mengenakan tersebut, Resident Evil Afterlife dianggap menjadi sequel yang tersukses kedua. Hebat sekali itu. Hal tersebut terlihat dari anggaran yang dikeluarkan, bahkan mencapai mencapai 856 miliar lah. Namun Afterlife berhasil mendapatkan pendapatan sampai dengan 4 triliun rupiah. Ada ruginya dan ada untungnya lah ya. Oke. Adapun penilaian tentang film Resident Evil Afterlife. Resident Evil Afterlife merupakan film keempat Resident Evil versi Mila Jovovich yang diperankan oleh Alice tadi.
sekaligus film yang menjadi comebacknya Paul W.S. Anderson yang menciptakan film Resident Evil. Walau ceritanya enggak persis dengan game lah ya, Anderson memasukkan elemen dari game Resident Evil kelima dengan judul Afterlife. Tuh, film ini berkisah ya tadi lah ya, sudah saya terangkan, film ini berkisah tentang Alice yang mencari dan menyelamatkan para penyintas di Los Angeles setelah terjadi wabah T-virus. Afterlife juga menjadi debut untuk karakter Chris Redfield di film action. Nah, contohnya selain Chris karakter dari game yang muncul di Afterlife adalah Claire Redfield, Albert Wesker, dan Jill Valentine. Nah, itu dari karakter-karakter masing-masing. Lanjut, karya comebacknya Anderson di seri film Resident Evil malah dikritik habis-habisan dengan skor 21%. Entah kenapa ya, padahal film Resident Evil bagus. Afterlife dianggap sebagai film yang gak perlu ada di warlaba Resident Evil karena menampilkan cerita yang kurang berkenan dan gak bernyawa. Namun Afterlife sukses besar dengan pendapatan 301 juta dolar. Itu sekitar 4,3 triliun lah ya. Dari budget 60 juta dolar, sekitar 858 miliar. Oke, itulah penilaiannya. Kalau rekomendasi dari saya atau saran sih, film ini secara keseluruhan bagus, ada naik turunnya lah ya, cerita yang membuat adrenalin meningkat, sebagaimana yang umumnya terdapat di film-film horor. Hanya saja terdapat banyak tembakan-tembakan dan beberapa usaha untuk melarikan diri, tapi lumayannya ada adegan action yang cukup menarik lah dilihat ketika pasangan Mila dan Ali Larter berkolaborasi. Mila itu yang memerankan karakter Alice, sedangkan Ali Larter yang memerankan karakter Claire Redfield. Suasana yang diiringi rintikan air dan dua cewek cakep yang tangguh sedang memegang senapan. Lanjut, tapi sayangnya hanya itu saja yang terbaiknya. Malah dalam salah satu adegan saya melihat beberapa akting dan efek meningkatnya saya pada Matrix yang pertama. Contohnya itu saat di film itu ada karakter yang jahat tadi yang bernama Albert Wesker, menjadikannya sebagai mirip dengan Agent Smith lah. Agent Smith itu musuh dari Neo di film The Matrix, kalau kalian tahu ya. Jadi untuk saran saya sebagai penggemar Resident Evil, baik game ataupun filmnya, sebaiknya jika ada seri selanjutnya lah ya, mungkin aransemen ceritanya lebih dibuat serunya itu contohnya agar tidak mengecewakan fans yang mengkritik seperti dalam seri Afterlife ini tadi. Oke, mungkin cuma itu presentasi dari saya. Mohon lebih atau kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kurang ya, kayaknya sudah doang sih dari saya. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.